Kalau ada buah nanas dijadikan selai, Masya Allah. ada yang cakep ya. Kalau ada buah nanas dijadikan selai, manis dengan kue bolu. Sebelum ikhtisar, ana mulai izinkan ana sebat dulu. Sebat, nggak boleh kesebat, sebat aja. Ya Allah ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi kiram ahli sadaqi wal wafa. Amma ba'du, yang ulun muliakan para masyayikh, para asatidz, para tuan guru, jamaah yang dimuliakan Allah dan sahibul bait, Bapak Sidono beserta karyawan dan seluruh muslimin muhsinin yang insyaallah sama-sama merindukan belas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mengizin ulun jadi terakhir tapi bukan yang terakhir. Kalau Kiai Firman mengatakan yang meninggal pulang dari tempat taklim ini pasti mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau meninggal, dan ini pulang hidup masing-masing nanti. Ada yang mendaftar meninggal, silakan. Dapat kuncinya dari Guru Reza dengan kalimat La ilaha illallah. Nanti yang talkinkan tinggal Kiai Mahmudin yang talkinkan. Ulun yang angkat potong jenazahnya. Hadirin muliakan Allah, yang menarik dalam kehidupan manusia itu 1x24 jam Allah menyiapkan segala sesuatunya dalam kehidupan serba gratis. Demi Allah, tidak satu pun di antara segala macam nikmat Allah itu Allah mintakan bayaran. Satu sepeser pun belum pernah dimintai bayaran, kecuali antum sakit ke rumah sakit butuh oksigen berbayar. Kalau selama masih hidup dengan sehat, dengan sewajarnya, maka oksigen sebanyak apapun yang dihirup pasti gratis. Apa yang Allah minta cuma agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sebaik-baiknya nikmat, selezat-lezatnya nikmat, di mana berkumpulnya hamba-hamba Allah itu dalam rangka berzikir, dalam rangka beribadah, dalam rangka saling mengingatkan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, mengingatkan dalam kebenaran dan mengingatkan dalam kesabaran. Kenapa benar dan sabar menjadi poin penting dalam surah Wal Asri? Karena kalau bukan benar dan sabar, manusia pasti dalam keadaan merugi. Hakul yakin, seyakin-yakinnya. Coba lihat, dalam rangka 78 tahun kemerdekaan negara kita, banyak tidak orang pintar di negeri ini. Banyak, saking pintarnya negeri ini sampai-sampai dikirim ke luar negeri. Cuma sayang, banyak orang pintar tapi sedikit orang yang benar. Ulun mau tanya, antum pilih pintar apa pilih jadi orang benar? Benar, Guru. Hah? Pilih yang mana? Pintar dan benar, Guru. Pintar benar. tapi akhlak buruk, benar tapi bungul. Nah, pilih mana? Hah? Pilih mana? Pintar, bungul, benar. Dasar manusia ini pintar bener loh, guru benar kok benar bungul. Udah bungul tahu bungul. Coba pilih benar dan pintar. Karena kalau hanya orang pintar tapi tidak benar, dia akan membodoh-bodohi orang lain. Di luar ajaran dia salah, di luar pemahaman dia salah, di luar aliran dia salah.
di luar apapun yang tidak menjadi kebiasaannya, bukan contoh bagian dari Nabi, salah. Ngomong bid'ah nggak boleh? Boleh, masih boleh. Tapi kalau orang yang benar, dia akan tetap menerima masukan orang lain selama itu dianggap menjadi sebuah hal yang kebenaran. Maka kalimat yang paling indah dalam urusan ibadah, berlombalah dengan kumpulan orang soleh dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak sanggup berlomba dengan kumpulan orang soleh, berlombalah dengan para pelaku maksiat yang menunggu kehadiran cintanya Allah dan ditunggu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi. Pilih yang mana? Berlomba dengan kumpulan orang soleh dalam rangka menggapai ridhonya Allah, atau kalau tidak ketemu dengan perlombaan itu, berlombalah dengan para pelaku maksiat yang berlomba-lomba menggapai cintanya dan ditunggu di surganya Allah. Pilih mana antum? Tanya menjebak lagi Ustaz ini. Pilih orang soleh apa pelaku maksiat? Orang soleh. Hah? Ya, pilih dikumpulkan bareng orang soleh yang menggapai ridha Allah, atau berada di kumpulan maksiat yang menunggu cintanya Allah dan pasti ditunggu di surganya Allah. Pilih mana? Dasar manusia. Menjebak gua. Ya pikir pengen kumpul sama orang soleh sambil dapat ridha Allah dan bareng-bareng di surganya Allah. Kalau ini menjadi tujuan hidup manusia, ayo kita pastikan sama-sama. Kalau kita tidak menemukan kita berada di kumpulan orang soleh, maka tetaplah tidak pernah berputus asa. Meskipun kita berkumpul dengan ahli maksiat, tapi kita tetap menunggu cinta hidayah dari Allah SWT, tetap bersama di surganya Allah. Kapan itu? Jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Antum kenal iblis? Antum kenal iblis? Belum kenal. Nanti saya mau kenal. Udah kenal dari bayi. Tahu iblis? Kalau urusan ahli Al-Quran, kita kalah jauh sama iblis. Iblis itu lebih hafal Al-Quran ketimbang kita, lebih hafal asbabun nuzulnya Al-Quran, lebih khatam dia tilawah. Oh, kalah kita tilawahnya. Kita masih a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mau belagu apapun iblis lebih jago. Masalah hadis, banyak kan iblis hafal hadis. Kita paling rabbana atina fid dunya hasanah. Kita paling utul ilman minal mahdi ilal lahdi. Kita paling man salaka tariqan ila tamisu fi ilman sahu tariqan ilal jannah. Paling itu paling hadisnya kita. Tapi iblis lebih banyak jauh hafal hadis. Wiridan, zikiran, oh iblis lebih jago. Kita paling masih sebatas dikir jamaah ini. Masih itu, kita paling banyak nggak hafal dikir jamaah, istighfar paling banyak istighfar kayak ulun ini banyak dosanya. Sama amalan ikan sumar, udah mau banyak amalan dia. Apa amalan paling banyak kita yang gampang, la ilaha illallah. Pergi lagi orang dia. Enggak lagi semuanya, baru disinggung. Ya. Kalian jauh kita sama iblis kalau dalam urusan apapun yang berkaitan dengan Allah. Tapi apa yang menjadikan iblis ahli neraka? Dia merasa lebih baik dari penciptaan manusia. Ana khairun min Adam. Dia mengatakan, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Ya Allah, bagaimana mungkin Adam lebih baik dari aku? Kata iblis. Engkau menciptakan dia dari tanah, sementara engkau menciptakan aku dari api. Seumur dalam kehidupan manusia, anak tidak pernah bisa mengalahkan api. Tapi ingat, sekejam-kejamnya api, sehebat-hebatnya api, akan padam dengan kumpulan banyak tanah. Betul? Ya, ahli ketiga? Betul. Ya, yang ini sakit, Pak, benar kan? Sekencang-kencangnya kobaran api ditimbun dengan tanah, dia akan selesai. Sehebat-hebatnya manusia, setinggi apapun jabatan manusia, sebanyak harta apapun manusia, akan selesai ketika ditimbun dengan tanah. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW?
seandainya, tolong dikoreksi kiai hadisnya, takut salah. Ini banyak kita ini lulusan ahad pondok luar biasa itu. Masalah hadis mereka lebih mumpuni daripada ulama. Seandainya manusia diberikan satu lembah bukit emas, ia akan meminta lagi satu lembah yang lain. Diberikan dua lembah ataupun bukit emas, dia akan meminta lagi bukit yang lainnya. Kapan dia akan selesai? Ketika tanah dimasukkan ke dalam mulutnya. Coba lihat, apa yang dibanggakan bagi seorang manusia? Mungkin Al-Fakir pernah ngomong di majelis ini kali ya. Manusia itu kan berubah dengan kondisi tiga hal. Yang pertama, ketika dia tidak punya ilmu, lalu Allah titipkan ilmu kepada dirinya, ia akan menjadi sombong. Ketika Allah menjadikan dirinya miskin, tidak punya apa-apa, lalu dititipkan harta bagi dirinya, ia akan menjadi sombong. Ketika manusia tidak punya pangkat dan jabatan apapun, lalu dititipkan oleh Allah berupa amanah jabatan, dia akan menjadikannya sombong. Maka dengar kata almarhum Kiai Zainul Abidin, tidak ada beda antara kiai dengan tukang becak, sama-sama tidak punya jaminan apakah mati husnul khatimah atau su'ul khatimah. Orang kaya bisa masuk surga dengan hartanya, jangan lupa orang kaya juga bisa masuk neraka karena hartanya. Tergantung yang mau syukur atau kufur. Para kiai, para asatid bisa masuk surga dengan keilmuannya, tapi para kiai, para asatid juga bisa masuk neraka dengan keilmuannya. Bergantung diamalkan di bagaimana rasa syukur akan keilmuannya itu. Dan orang yang punya jabatan bisa masuk surga dengan jabatannya, dan orang punya jabatan bisa masuk neraka dikarenakan jabatannya. Bergantung mau bersyukur ataukah kufur dengan jabatannya. Maka benarlah kalam Allah menyampaikan kepada kita, menegaskan kepada kita, sering antum dengar, sering antum hafal, sering antum hayati maknanya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Tidak percaya, buktikan. Selesai dari sini, antum gak usah sholat, gak usah zikir, gak usah puasa, gak usah sedekah, gak usah zakat, tapi berdiri tengah jalan. Mau enggak? Yakin, tungguin kalau lewat, selesai itu. Tapi karena kita yakin, semakin banyak bersyukur kita akan terima nikmat Allah, maka Allah akan pasti tambahkan nikmat itu. Coba pengalaman dari Kiai Sujono ini. Dulu tinggal di sana, samping Nasgogir, Kiai. Tempatnya sederhana biasa. Banyak ngeluhnya juga, beliau sebenarnya itu tinggal di situ. Makanya ada rezeki pindah ke sini, makin bersyukur ya tempatnya lebihnya nyaman. Makin bersyukur lagi, makin ditambahkan jalan-jalan kenikmatan lainnya. Antum punya istri satu aja masih begayaan, lalu kesana kemari, coba antum bersyukur. Alhamdulillah istriku satu. Ditambahkan rasa cinta, apa nama istrinya itu kencang betul. Ditambahkan rasa nikmat dan syukurnya dengan istrinya tersebut. Anak kecil jangan dengar, urusan dewasa ini. Tutup kupingnya jeli. Betul, kamu tahu. Ya. Jadi hadirin muliakan Allah yang sama-sama merindukan belas kasih Allah, termasuk kita berkumpulnya di tempat yang penuh barokah, penuh hikmah ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita, Allah mencatat kita seperti kata guru kita Guru Riza tadi, Allahumma ja'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'ina ahsanahu. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami orang-orang yang senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang berkelakuan baik, yang membicarakan kebaikan, yang berbuat kebaikan, dan jadikan kami orang-orang yang bisa mengikuti jalan kebaikan tersebut, jalan kebenaran itu, jalan kesalehan itu, jalan nikmat berupa syukur itu.
Dan inilah yang kita usap ketika berdoa. Doa inilah yang kita baca ketika mengusap kedua telinga, ketika berwudu. Maka coba lihat kanan kirinya masing-masing. Lihat kanan kirinya Pak. Pak, lihat kanan kirinya. Sudah. Kenal sama kanan kirinya? Ada yang kenal? Tahu sama kanan kirinya? Tahu. Coba sentuh bahu kanan orang sebelah kanannya. Ya, pegang bahu kanan orang sebelah kanannya. Susah juga ya. Atau bahu kirinya ya. Pegang bahu orang sebelah kanannya paling gampang. Ayo kasih aku tuntut mau makan apa enggak ya? Pegang bahu orang sebelah kanannya. Ikuti saudara saya. Pak, saudaraku, ini tahun 2023. Sudah nakalnya, banyakin tobatnya, rajin sholatnya, rajin ngajinya, tobat, katanya mau jadi orang baik itu nggak cukup kalau tidak melakukan kebaikan. Semoga sama-sama masuk surga. Amin. Sebelah kiri balas Jin Kiai. Nggak suka. Saudaraku, ayo, saudaraku, saling mengingatkan, berubah, tobat, jangan nakal, rajin ngaji, sholat kencangin, katanya mau masuk surga bareng-bareng. Lihatin mukanya masing-masing. Ya, sudah lihat mukanya masing-masing. Ada yang mau masuk surga kan tadi? Oh, kira dia tidak mau masuk surga. Tidak apa-apa, kita ikhlas kekurangan satu jatah. Enggak lah ya, semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dibolehkan Allah. Kalau dengan berkumpulnya dapatnya sebuah kenikmatan, maka yakinlah suatu saat nanti kita duduk di surga bersamaan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi lihatin ini mukanya masing-masing, wajahnya ini. Mana tahu kita kenal di dunia, sering berjumpa di dunia. Allah pertemukan kita di surganya Allah. Ketemukan sempat di surga. Kalau ketemu kiai ini, selamat kita. Adem ayam kita, ketemu Guru Reja, ketemu Guru Mahmud, ketemu Guru Firman, ketemu Guru Batri, aman kita berarti. Yang repot itu kita para kiai-kiai di surga semua jamaahnya kada diikutkan, kada mungkin. Bagaimana mungkin kita tidak ikut para golongan anbiya wal mursalin wal ulama sholihin, sementara mereka mengajarkan kita zikir, mengajarkan kita wirid, mengajarkan kita berbagai macam amalan-amalan, dengan amalan zikir, wirid, istighfarat, yasinannya, tahlilannya, rotibul haddatnya, rotibul angkasnya, maulidul habsinya. Kok nggak dikumpulkan di surganya Allah? Wah, kita orang merugi berarti. Kemana kita ketika ada tahlilan? Kemana ketika kita ada yasinan? Atau kemana ketika ada zikir jama'i? Kemana ketika kita ada istighfar? Kemana ketika ada orang mengaji? Kita tidak berada di situ. Maka inilah kita dalam keadaan merugi. Semoga berkumpulnya kita menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia dan beruntung nanti dijumpakan, dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ini Alhamdulillah, mohon maaf lahir batin, jalan-jalan ke Pelandasan. Jangan lupa mampir beli kue putih. Masih banyak yang ingin ulun sampaikan.
tapi ada kode dari guru berarti waktu sudah habis. Kita minta doa untuk guru Mahmudin. Fadal, Kiai. Ada mili subhan kasiran alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal, Kiai.